Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depra Sugi Darmawan, dengan NIM 2203 Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ISO 9001 pada mata kuliah Manajemen Mutu Produk Agribisnis. Nah, ISO atau International Organization for Standardization merupakan sebuah organisasi dunia yang berdiri di Jenewa, Swiss di tahun 1947. Saat ini ISO beranggotakan kurang lebih 162 negara, termasuk Indonesia. Nah, badan atau organisasi ini bekerja dalam melakukan pembuatan peraturan atau standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi, lembaga inilah yang bertugas untuk menyeragamkan peraturan dalam industri perdagangan yang disesuaikan dengan seluruh jenis industri yang ada di dunia. Namun, mematuhi standar ISO bukanlah kewajiban bagi semua perusahaan. Hanya saja fakta di lapangan banyak perusahaan yang dianggap memenuhi kualitas dan dapat bersaing di pasar global jika memiliki sertifikasi ISO. Nah, yang pertama itu tujuan ISO yang pertama meningkatkan kredibilitas perusahaan untuk setiap kegiatan perusahaan-perusahaan yang menerapkan standar ISO, maka akan memiliki kredibilitas yang lebih di mata masyarakat. Apalagi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan hal tersebut. Pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi pada pihak konsumen, sebab standar yang disusun oleh ISO selalu berporos dan berorientasi pada konsumen. Hal ini membuat perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan yang juga memuaskan konsumen, sehingga peran konsumen sebagai aset perusahaan tidak hanya soal uang saja, namun juga tugas perusahaan menjaga kepercayaannya. Yang kedua, jaminan kualitas berstandar internasional. Dengan ISO Anda mendapat jaminan akan kualitas tingkat internasional yang membuat perusahaan Anda jadi lebih unggul. Karena pada proses verifikasi ISO, perusahaan harus melalui tahapan uji coba atau audit yang disebut siklus PDCA. Siklus PDCA akan membuat setiap lini usaha di perusahaan wajib melakukan identifikasi, eksekusi, serta analisis yang berstandar internasional. Itulah mengapa mengetahui apa itu ISO sangat penting, karena membantu perusahaan menjadi lebih waspada ketika terjadi penurunan kinerja penerapan standar mutu. Selain itu, ISO juga akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pencegahan dan lebih menghemat biaya karena kompensasi kerugian adanya proses produk yang gagal. Kemudian ada efisiensi biaya. Penerapan standar ISO bagi perusahaan dapat memberikan efisiensi biaya, karena potensi munculnya kerugian bisa diantisipasi dan diatasi dengan adanya ISO, sehingga dapat meminimalisir pembengkakan pengeluaran apabila ada kegagalan produksi ataupun kecelakaan kerja. Kemudian memaksimalkan kinerja karyawan. Standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawan sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Kemudian ada branding perusahaan. Perusahaan yang mengimplementasikan ISO juga bisa melakukan branding dengan menampilkan ataupun menunjukkan sertifikasi ISO yang dimiliki, sehingga bagi masyarakat ataupun kompetitor
yang menyadari hal ini dapat memberikan nilai yang lebih pada kualitas perusahaan. Sertifikasi ISO akan membuat perusahaan atau suatu brand dinilai lebih unggul di pasaran dunia. Yang kelima, memudahkan perdagangan internasional. Standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawan sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau quality management system, yaitu QMS, diterbitkan oleh International Organization for Standardization ataupun ISO, dan bertujuan memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Tujuan utama ISO 9001 yaitu pertama, menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Kemudian mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Kemudian memberikan kepercayaan pasar terhadap produk atau jasa perusahaan. Nah, struktur standar ISO 9001 pada tahun 2015, yang pertama ruang lingkup, yang kedua referensi normatif, yang ketiga istilah dan definisi, keempat ada konteks organisasi, yang kelima ada kepemimpinan, yang keenam ada perencanaan atau planning, yang ketujuh ada dukungan support, yang kedelapan operation, yang kesembilan evaluasi kinerja, performance evaluation, yang 10 peningkatan improvement. Kemudian ada prinsip dasar ISO 9001. Fokus pada pelanggan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian perbaikan berkelanjutan atau improvement mutu selalu ditingkatkan terus-menerus. Kemudian kepemimpinan atau leadership. Pemimpin menetapkan arah dan visi dan lingkungan kerja yang mendukung mutu. Pengambilan keputusan berdasarkan bukti, evidence-based decision making. Keputusan didasarkan pada data dan fakta, bukan asumsi. Kemudian ada keterlibatan orang, engagement of people. Semua karyawan berperan aktif dalam peningkatan mutu. Manajemen hubungan atau relationship management, menjaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak terkait. Pendekatan proses atau proses approach. Kegiatan dikelola sebagai proses yang saling terkait. Pendahuluan. Klausul 1, ruang lingkup, menjelaskan tujuan dari ISO 9001, yaitu untuk memastikan organisasi bisa menghasilkan produk atau layanan yang konsisten, berkualitas, dan memuaskan pelanggan. Artinya, ISO 9001 berlaku untuk semua jenis organisasi dari besar, kecil, barang, dan atau jasa. Untuk klausul 2, referensi normatif, menjelaskan dokumen acuan resmi yang digunakan untuk memahami isi ISO 9001. Sederhananya, ini seperti daftar buku pegangan yang harus diacu agar penerapannya tidak salah.
biasanya hanya mengacu pada ISO 9000 yang berisi istilah dan prinsip mutu. Untuk klausul 3, istilah dan definisi. Berisi pengertian istilah-istilah penting dalam ISO 9001 seperti produk, layanan, konsumen, mutu, proses, risiko, dan lain-lain. Tujuannya agar semua orang dalam organisasi memahami makna istilah dengan sama, tidak menafsirkan sendiri-sendiri. Klausul 4, konteks organisasi atau content of the organization. Organisasi harus memahami siapa mereka atau visi, misi, tujuan, lingkungan internal dan eksternal, kebutuhan pelanggan dan pihak terkait, dan menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Contohnya, usaha susu pasteurisasi perlu memahami bahwa tren konsumsi sehat dan peraturan BPOM adalah faktor eksternal penting. Kemudian ada klausul 5, kepemimpinan atau leadership, menekankan peran pimpinan puncak top manajemen dalam memberi arah dan visi mutu, menetapkan kebijakan mutu, menjamin bahwa semua karyawan terlibat dan memahami tujuan mutu. Contohnya, direktur perusahaan rutin meninjau mutu produk dan mendukung pelatihan karyawan. Kemudian ada klausul 6, perencanaan atau planning, berisi langkah-langkah organisasi dalam mengidentifikasi risiko dan peluang. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan mutu. Yang ketiga, menyusun rencana untuk mencapainya. Ya, disampaikan. Ini ada contoh risiko bahan baku terlambat. Rencana buat 2 pemasok cadangan. Tujuan mutu, pengiriman 100% tepat waktu setiap bulan. Klausul 7, dukungan atau support, berhubungan dengan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem mutu, sumber daya manusia atau SDM, infrastruktur dan lingkungan kerja, pengetahuan organisasi, komunikasi, dan dokumentasi. Contoh, melatih karyawan, memastikan alat produksi lebih dan terawat, serta menyimpan dokumen mutu dengan baik. Klausul 8, operasional, ini bagian paling teknis. Bagaimana organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses produksi atau layanan langkah umumnya. Yang pertama, rencana produksi atau pelayanan. Yang kedua, pengendalian mutu atau QC. Yang ketiga, penanganan keluhan pelanggan. Yang keempat, identifikasi produk yang tidak sesuai. Contoh, perusahaan makanan wajib punya prosedur produksi higienis dan pemeriksaan sebelum distribusi. Klausul 9, evaluasi kinerja, performance evaluation. Organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi. Yang pertama ada kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada efektivitas sistem mutu. Kemudian ada audit internal. Kemudian ada tinjauan manajemen. Contoh, survei pelanggan dilakukan setiap 6 bulan, hasilnya digunakan untuk memperbaiki layanan. Kemudian ada klausul 10, peningkatan atau improvement, berisi komitmen untuk perbaikan berkelanjutan, mengatasi ketidaksesuaian atau masalah yang muncul, kemudian melakukan tindakan korektif, kemudian meningkatkan efektivitas sistem mutu dari waktu ke waktu. Contohnya, setelah ada keluhan produk bocor, perusahaan memperbaiki metode penyegelan botol dan melakukan pelatihan ulang. Kemudian ada langkah penerapan ISO 901 di organisasi atau bisnis. Komitmen manajemen puncak atau dukungan pimpinan sangat penting. Kemudian analisis kesenjangan, gap analisis, bandingkan kondisi saat ini dengan persyaratan ISO 9001. Penyusunan dokumen sistem manajemen mutu, manual mutu, prosedur instruksi kerja, pelatihan karyawan dan implementasi sistem, kemudian audit internal, kemudian tinjauan manajemen atau manajemen review, audit eksternal oleh lembaga sertifikasi yaitu MIS, SGS, TUP, Sukovindo, dan lain-lain. Manfaat penerapan ISO 9001 bagi perusahaan.
proses kerja lebih efisien dan standar, kemudian meningkatkan citra dan kepercayaan pasar, kemudian mengurangi kesalahan dan pemborosan, kemudian dapat menjadi syarat tender ekspor. Bagi pelanggan, produksi layanan lebih konsisten mutunya, lebih puas terhadap kualitas produk, lebih mudah menyampaikan keluhan dan mendapat tanggapan cepat. Produk memenuhi standar internasional. Badan atau organisasi ini bekerja dalam melakukan pembuatan peraturan atau standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi, lembaga inilah yang bertugas untuk menyeragamkan peraturan dalam industri perdagangan yang disesuaikan dengan seluruh jenis industri yang ada di dunia. Namun, mematuhi standar ISO bukanlah kewajiban bagi semua perusahaan. Hanya saja fakta di lapangan banyak perusahaan yang dianggap memenuhi kualitas dan dapat bersaing di pasar global jika memiliki sertifikasi ISO. Nah, yang pertama itu tujuan ISO yang pertama meningkatkan kredibilitas perusahaan untuk setiap kegiatan perusahaan-perusahaan yang menerapkan standar ISO, maka akan memiliki kredibilitas yang lebih di mata masyarakat. Apalagi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan hal tersebut. Pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi pada pihak konsumen, sebab standar yang disusun oleh ISO selalu berporos dan berorientasi pada konsumen. Hal ini membuat perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan yang juga memuaskan konsumen, sehingga peran konsumen sebagai aset perusahaan tidak hanya soal uang saja, namun juga tugas perusahaan menjaga kepercayaannya. Yang kedua, jaminan kualitas berstandar internasional. Dengan ISO, Anda mendapat jaminan akan kualitas tingkat internasional yang membuat perusahaan Anda jadi lebih unggul. Karena pada proses sertifikasi ISO, perusahaan harus melalui tahapan uji coba atau audit yang disebut siklus PDCA. Siklus PDCA akan membuat setiap lini usaha di perusahaan wajib melakukan identifikasi, eksekusi, serta analisis yang berstandar internasional. Itulah mengapa mengetahui apa itu ISO sangat penting, karena membantu perusahaan menjadi lebih waspada ketika terjadi penurunan kinerja penerapan standar mutu. Selain itu, ISO juga akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pencegahan dan lebih menghemat biaya karena kompensasi kerugian adanya proses produk yang gagal. Kemudian ada efisiensi biaya. Penerapan standar ISO bagi perusahaan dapat memberikan efisiensi biaya, karena potensi munculnya kerugian bisa diantisipasi dan diatasi dengan adanya ISO, sehingga dapat meminimalisir pembengkakan pengeluaran apabila ada kegagalan produksi ataupun kecelakaan kerja. Kemudian memaksimalkan kinerja karyawan. Standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawan sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Kemudian ada branding perusahaan. Perusahaan yang mengimplementasikan ISO juga bisa melakukan branding dengan menampilkan ataupun menunjukkan sertifikasi ISO yang dimiliki, sehingga bagi masyarakat ataupun kompetitor yang menyadari hal ini dapat memberikan nilai yang lebih pada kualitas perusahaan. Sertifikasi ISO akan membuat perusahaan atau suatu brand dinilai lebih unggul di pasaran dunia.
Yang kelima, memudahkan perdagangan internasional. Standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawan sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau quality management system, yaitu QMS, diterbitkan oleh International Organization for Standardization ataupun ISO, dan bertujuan memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Tujuan utama ISO 9001 yaitu pertama, menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Kemudian mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Kemudian memberikan kepercayaan pasar terhadap produk atau jasa perusahaan. Nah, struktur standar ISO 9001 pada tahun 2015, yang pertama ruang lingkup, yang kedua referensi normatif, yang ketiga istilah dan definisi, keempat ada konteks organisasi, yang kelima ada kepemimpinan, yang keenam ada perencanaan atau planning, yang ketujuh ada dukungan support, yang kedelapan operation, yang kesembilan evaluasi kinerja performance evaluation, yang 10 peningkatan improvement. Kemudian ada prinsip dasar ISO 9001. Fokus pada pelanggan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian perbaikan berkelanjutan atau improvement mutu selalu ditingkatkan terus-menerus. Kemudian kepemimpinan atau leadership. Pemimpin menetapkan arah dan visi dan lingkungan kerja yang mendukung mutu. Pengambilan keputusan berdasarkan bukti, evidence-based decision making. Keputusan didasarkan pada data dan fakta, bukan asumsi. Kemudian ada keterlibatan orang, engagement of people. Semua karyawan berperan aktif dalam peningkatan mutu. Manajemen hubungan atau relationship management, menjaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak terkait. Pendekatan proses atau proses approach. Kegiatan dikelola sebagai proses yang saling terkait. Pendahuluan. Klausul 1, ruang lingkup, menjelaskan tujuan dari ISO 9001, yaitu untuk memastikan organisasi bisa menghasilkan produk atau layanan yang konsisten, berkualitas, dan memuaskan pelanggan. Artinya, ISO 9001 berlaku untuk semua jenis organisasi dari besar, kecil, barang, dan atau jasa. Untuk klausul 2, referensi normatif, menjelaskan dokumen acuan resmi yang digunakan untuk memahami isi ISO 9001. Sederhananya, ini seperti daftar buku pegangan yang harus diacu agar penerapannya tidak salah. Biasanya hanya mengacu pada ISO 9000 yang isinya berisi istilah dan prinsip mutu. Untuk klausul 3, istilah dan definisi.
berisi pengertian istilah-istilah penting dalam ISO 9001 seperti produk, layanan, konsumen, mutu, proses, risiko, dan lain-lain. Tujuannya agar semua orang dalam organisasi memahami makna istilah dengan sama, tidak menafsirkan sendiri-sendiri. Klausul 4. Konteks organisasi atau content of the organization. Organisasi harus memahami siapa mereka atau visi, misi, tujuan, lingkungan internal dan eksternal, kebutuhan pelanggan dan pihak terkait, dan menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Contohnya, usaha susu pasteurisasi perlu memahami bahwa tren konsumsi sehat dan peraturan BPOM adalah faktor eksternal penting. Kemudian ada klausul 5, kepemimpinan atau leadership, menekankan peran pimpinan puncak top manajemen dalam memberi arah dan visi mutu, menetapkan kebijakan mutu, menjamin bahwa semua karyawan terlibat dan memahami tujuan mutu. Contohnya, direktur perusahaan rutin meninjau mutu produk dan mendukung pelatihan karyawan. Kemudian ada klausul 6, perencanaan atau planning, berisi langkah-langkah organisasi dalam mengidentifikasi risiko dan peluang. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan mutu. Yang ketiga, menyusun rencana untuk mencapainya. Ya, disampaikan. Ini ada contoh risiko bahan baku terlambat. Rencana buat 2 pemasok cadangan. Tujuan mutu, pengiriman 100% tepat waktu setiap bulan. Klausul 7, dukungan atau support, berhubungan dengan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem mutu, sumber daya manusia atau SDM, infrastruktur dan lingkungan kerja, pengetahuan organisasi, komunikasi, dan dokumentasi. Contoh, melatih karyawan, memastikan alat produksi lebih dan terawat, serta menyimpan dokumen mutu dengan baik. Klausul 8, operasional, ini bagian paling teknis. Bagaimana organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses produksi atau layanan langkah umumnya. Yang pertama, rencana produksi atau pelayanan. Yang kedua, pengendalian mutu atau QC. Yang ketiga, penanganan keluhan pelanggan. Yang keempat, identifikasi produk yang tidak sesuai. Contoh, perusahaan makanan wajib punya prosedur produksi higienis dan pemeriksaan sebelum distribusi. Klausul 9, evaluasi kinerja, performance evaluation. Organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi. Yang pertama ada kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada efektivitas sistem mutu. Kemudian ada audit internal. Kemudian ada tinjauan manajemen. Contoh, survei pelanggan dilakukan setiap 6 bulan, hasilnya digunakan untuk memperbaiki layanan. Kemudian ada klausul 10, peningkatan atau improvement, berisi komitmen untuk perbaikan berkelanjutan, mengatasi ketidaksesuaian atau masalah yang muncul, kemudian melakukan tindakan korektif, kemudian meningkatkan efektivitas sistem mutu dari waktu ke waktu. Contohnya, setelah ada keluhan produk bocor, perusahaan memperbaiki metode penyegelan botol dan melakukan pelatihan ulang. Kemudian ada langkah penerapan ISO 9001 di organisasi atau bisnis. Komitmen manajemen puncak atau dukungan pimpinan sangat penting. Kemudian analisis kesenjangan, gap analisis, bandingkan kondisi saat ini dengan persyaratan ISO 9001. Penyusunan dokumen sistem manajemen mutu, manual mutu, prosedur instruksi kerja, pelatihan karyawan dan implementasi sistem, kemudian audit internal, kemudian tinjauan manajemen atau manajemen review, audit eksternal oleh lembaga sertifikasi yaitu MIS, SGS, TUP, Sukovindo, dan lain-lain. Manfaat penerapan ISO 9001 bagi perusahaan: proses kerja lebih efisien dan standar, kemudian meningkatkan citra dan kepercayaan pasar, kemudian mengurangi kesalahan dan pemborosan, kemudian dapat menjadi syarat tender ekspor. Bagi pelanggan,
Produksi layanan lebih konsisten mutunya, lebih puas terhadap kualitas produk, lebih mudah menyampaikan keluhan dan mendapat tanggapan cepat. Produk memenuhi standar internasional. Badan atau organisasi ini bekerja dalam melakukan pembuatan peraturan atau standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi, lembaga inilah yang bertugas untuk menyeragamkan peraturan dalam industri perdagangan yang disesuaikan dengan seluruh jenis industri yang ada di dunia. Namun, mematuhi standar ISO bukanlah kewajiban bagi semua perusahaan. Hanya saja fakta di lapangan banyak perusahaan yang dianggap memenuhi kualitas dan dapat bersaing di pasar global jika memiliki sertifikasi ISO. Nah, yang pertama itu tujuan ISO yang pertama meningkatkan kredibilitas perusahaan untuk setiap kegiatan perusahaan-perusahaan yang menerapkan standar ISO, maka akan memiliki kredibilitas yang lebih di mata masyarakat. Apalagi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan hal tersebut. Pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi pada pihak konsumen, sebab standar yang disusun oleh ISO selalu berporos dan berorientasi pada konsumen. Hal ini membuat perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan yang juga memuaskan konsumen, sehingga peran konsumen sebagai aset perusahaan tidak hanya soal uang saja, namun juga tugas perusahaan menjaga kepercayaannya. Yang kedua, jaminan kualitas berstandar internasional. Dengan ISO, Anda mendapat jaminan akan kualitas tingkat internasional yang membuat perusahaan Anda jadi lebih unggul. Karena pada proses sertifikasi ISO, perusahaan harus melalui tahapan uji coba atau audit yang disebut siklus PDCA. Siklus PDCA akan membuat setiap lini usaha di perusahaan wajib melakukan identifikasi, eksekusi, serta analisis yang berstandar internasional. Itulah mengapa mengetahui apa itu ISO sangat penting, karena membantu perusahaan menjadi lebih waspada ketika terjadi penurunan kinerja penerapan standar mutu. Selain itu, ISO juga akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pencegahan dan lebih menghemat biaya karena kompensasi kerugian adanya proses produk yang gagal. Kemudian ada efisiensi biaya. Penerapan standar ISO bagi perusahaan dapat memberikan efisiensi biaya, karena potensi munculnya kerugian bisa diantisipasi dan diatasi dengan adanya ISO, sehingga dapat meminimalisir pembengkakan pengeluaran apabila ada kegagalan produksi ataupun kecelakaan kerja. Kemudian memaksimalkan kinerja karyawan. Standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawan sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Kemudian ada branding perusahaan. Perusahaan yang mengimplementasikan ISO juga bisa melakukan branding dengan menampilkan ataupun menunjukkan sertifikasi ISO yang dimiliki, sehingga bagi masyarakat ataupun kompetitor yang menyadari hal ini dapat memberikan nilai yang lebih pada kualitas perusahaan. Sertifikasi ISO akan membuat perusahaan atau suatu brand dinilai lebih unggul di pasaran dunia. Yang kelima, memudahkan perdagangan internasional. Standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawan sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur
dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau quality management system, yaitu QMS, diterbitkan oleh International Organization for Standardization ataupun ISO, dan bertujuan memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Tujuan utama ISO 9001 yaitu pertama, menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi, kemudian mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, kemudian memberikan kepercayaan pasar terhadap produk atau jasa perusahaan. Nah, struktur standar ISO 9001 pada tahun 2015, yang pertama ruang lingkup, yang kedua referensi normatif, yang ketiga istilah dan definisi, keempat ada konteks organisasi, yang kelima ada kepemimpinan, yang keenam ada perencanaan atau planning, yang ketujuh ada dukungan support, yang kedelapan operation, yang kesembilan evaluasi kinerja, performance evaluation, yang 10 peningkatan improvement. Kemudian ada prinsip dasar ISO 9001. Fokus pada pelanggan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian perbaikan berkelanjutan atau improvement mutu selalu ditingkatkan terus-menerus. Kemudian kepemimpinan atau leadership. Pemimpin menetapkan arah dan visi dan lingkungan kerja yang mendukung mutu. Pengambilan keputusan berdasarkan bukti, evidence-based decision making. Keputusan didasarkan pada data dan fakta, bukan asumsi. Kemudian ada keterlibatan orang, engagement of people. Semua karyawan berperan aktif dalam peningkatan mutu. Manajemen hubungan atau relationship management, menjaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak terkait. Pendekatan proses atau proses approach. Kegiatan dikelola sebagai proses yang saling terkait. Pendahuluan. Klausul 1, ruang lingkup, menjelaskan tujuan dari ISO 9001, yaitu untuk memastikan organisasi bisa menghasilkan produk atau layanan yang konsisten, berkualitas, dan memuaskan pelanggan. Artinya, ISO 9001 berlaku untuk semua jenis organisasi dari besar, kecil, barang, atau jasa. Untuk klausul 2, referensi normatif, menjelaskan dokumen acuan resmi yang digunakan untuk memahami isi ISO 9001. Sederhananya, ini seperti daftar buku pegangan yang harus diacu agar penerapannya tidak salah. Biasanya hanya mengacu pada ISO 9000 yang isinya berisi istilah dan prinsip mutu. Untuk klausul 3, istilah dan definisi, berisi pengertian istilah-istilah penting dalam ISO 9001 seperti produk, layanan, konsumen, mutu, proses, risiko, dan lain-lain. Tujuannya agar semua orang
dalam organisasi memahami makna istilah dengan sama, tidak menafsirkan sendiri-sendiri. Klausul 4. Konteks organisasi atau content of the organization. Organisasi harus memahami siapa mereka atau visi, misi, tujuan, lingkungan internal dan eksternal, kebutuhan pelanggan dan pihak terkait, dan menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Contohnya, usaha susu pasteurisasi perlu memahami bahwa tren konsumsi sehat dan peraturan BPOM adalah faktor eksternal penting. Kemudian ada klausul 5, kepemimpinan atau leadership, menekankan peran pimpinan puncak top manajemen dalam memberi arah dan visi mutu, menetapkan kebijakan mutu, menjamin bahwa semua karyawan terlibat dan memahami tujuan mutu. Contohnya, direktur perusahaan rutin meninjau mutu produk dan mendukung pelatihan karyawan. Kemudian ada klausul 6, perencanaan atau planning, berisi langkah-langkah organisasi dalam mengidentifikasi risiko dan peluang. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan mutu. Yang ketiga, menyusun rencana untuk mencapainya. Ya, disampaikan. Ini ada contoh risiko bahan baku terlambat. Rencana buat 2 pemasok cadangan. Tujuan mutu, pengiriman 100% tepat waktu setiap bulan. Klausul 7, dukungan atau support, berhubungan dengan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem mutu, sumber daya manusia atau SDM, infrastruktur dan lingkungan kerja, pengetahuan organisasi, komunikasi, dan dokumentasi. Contoh, melatih karyawan, memastikan alat produksi lebih dan terawat, serta menyimpan dokumen mutu dengan baik. Klausul 8, operasional, ini bagian paling teknis. Bagaimana organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses produksi atau layanan langkah umumnya. Yang pertama, rencana produksi atau pelayanan. Yang kedua, pengendalian mutu atau QC. Yang ketiga, penanganan keluhan pelanggan. Yang keempat, identifikasi produk yang tidak sesuai. Contoh, perusahaan makanan wajib punya prosedur produksi higienis dan pemeriksaan sebelum distribusi. Klausul 9, evaluasi kinerja, performance evaluation. Organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi. Yang pertama ada kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada efektivitas sistem mutu. Kemudian ada audit internal. Kemudian ada tinjauan manajemen. Contoh, survei pelanggan dilakukan setiap 6 bulan, hasilnya digunakan untuk memperbaiki layanan. Kemudian ada klausul 10, peningkatan atau improvement, berisi komitmen untuk perbaikan berkelanjutan, mengatasi ketidaksesuaian atau masalah yang muncul, kemudian melakukan tindakan korektif, kemudian meningkatkan efektivitas sistem mutu dari waktu ke waktu. Contohnya, setelah ada keluhan produk bocor, perusahaan memperbaiki metode penyegelan botol dan melakukan pelatihan ulang. Kemudian ada langkah penerapan ISO 90001 di organisasi atau bisnis. Komitmen manajemen puncak atau dukungan pimpinan sangat penting. Kemudian analisis kesenjangan, GAP analisis, bandingkan kondisi saat ini dengan persyaratan ISO 9001. Penyusunan dokumen sistem manajemen mutu, manual mutu, prosedur instruksi kerja, pelatihan karyawan dan implementasi sistem, kemudian audit internal, kemudian tinjauan manajemen atau manajemen review, audit eksternal oleh lembaga sertifikasi yaitu MIS, SGS, TUP, Sukovindo, dan lain-lain. Manfaat penerapan ISO 9001 bagi perusahaan: proses kerja lebih efisien dan standar, kemudian meningkatkan citra dan kepercayaan pasar, kemudian mengurangi kesalahan dan pemborosan, kemudian dapat menjadi syarat tender ekspor. Bagi pelanggan, produksi layanan lebih konsisten mutunya, lebih puas terhadap kualitas produk, lebih mudah menyampaikan keluhan dan mendapat tanggapan cepat. Produk memenuhi standar internasional.
badan atau organisasi ini bekerja dalam melakukan pembuatan peraturan atau standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi, lembaga inilah yang bertugas untuk menyeragamkan peraturan dalam industri perdagangan yang disesuaikan dengan seluruh jenis industri yang ada di dunia. Namun, mematuhi standar ISO bukanlah kewajiban bagi semua perusahaan. Hanya saja fakta di lapangan banyak perusahaan yang dianggap memenuhi kualitas dan dapat bersaing di pasar global jika memiliki sertifikasi ISO. Nah, yang pertama itu tujuan ISO yang pertama meningkatkan kredibilitas perusahaan untuk setiap kegiatan perusahaan-perusahaan yang menerapkan standar ISO, maka akan memiliki kredibilitas yang lebih di mata masyarakat. Apalagi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan hal tersebut. Pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi pada pihak konsumen, sebab standar yang disusun oleh ISO selalu berporos dan berorientasi pada konsumen. Hal ini membuat perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan yang juga memuaskan konsumen, sehingga peran konsumen sebagai aset perusahaan tidak hanya soal uang saja, namun juga tugas perusahaan menjaga kepercayaannya. Yang kedua, jaminan kualitas berstandar internasional. Dengan ISO, Anda mendapat jaminan akan kualitas tingkat internasional yang membuat perusahaan Anda jadi lebih unggul. Karena pada proses verifikasi ISO, perusahaan harus melalui tahapan uji coba atau audit yang disebut siklus PDCA. Siklus PDCA akan membuat setiap lini usaha di perusahaan wajib melakukan identifikasi, eksekusi, serta analisis yang berstandar internasional. Itulah mengapa mengetahui apa itu ISO sangat penting, karena membantu perusahaan menjadi lebih waspada ketika terjadi penurunan kinerja penerapan standar mutu. Selain itu, ISO juga akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pencegahan dan lebih menghemat biaya karena kompensasi kerugian adanya proses produk yang gagal. Kemudian ada efisiensi biaya. Penerapan standar ISO bagi perusahaan dapat memberikan efisiensi biaya, karena potensi munculnya kerugian bisa diantisipasi dan diatasi dengan adanya ISO, sehingga dapat meminimalisir pembengkakan pengeluaran apabila ada kegagalan produksi ataupun kecelakaan kerja. Kemudian memaksimalkan kinerja karyawan. Standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawan sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Kemudian ada branding perusahaan. Perusahaan yang mengimplementasikan ISO juga bisa melakukan branding dengan menampilkan ataupun menunjukkan sertifikasi ISO yang dimiliki, sehingga bagi masyarakat ataupun kompetitor yang menyadari hal ini dapat memberikan nilai yang lebih pada kualitas perusahaan. Sertifikasi ISO akan membuat perusahaan atau suatu brand dinilai lebih unggul di pasaran dunia. Yang kelima, memudahkan perdagangan internasional. Standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawan sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. ISO 9001 adalah
standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau quality management system, yaitu QMS, diterbitkan oleh International Organization for Standardization ataupun ISO, dan bertujuan memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Tujuan utama ISO 9001 yaitu pertama, menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Kemudian mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Kemudian memberikan kepercayaan pasar terhadap produk atau jasa perusahaan. Nah, struktur standar ISO 9001 pada tahun 2015, yang pertama ruang lingkup, yang kedua referensi normatif, yang ketiga istilah dan definisi, keempat ada konteks organisasi, yang kelima ada kepemimpinan, yang keenam ada perencanaan atau planning, yang ketujuh ada dukungan support, yang kedelapan operation, yang kesembilan evaluasi kinerja, performance evaluation, yang 10 peningkatan improvement. Kemudian ada prinsip dasar ISO 9001. Fokus pada pelanggan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian perbaikan berkelanjutan atau improvement mutu selalu ditingkatkan terus-menerus. Kemudian kepemimpinan atau leadership. Pemimpin menetapkan arah dan visi dan lingkungan kerja yang mendukung mutu. Pengambilan keputusan berdasarkan bukti, evidence-based decision making. Keputusan didasarkan pada data dan fakta, bukan asumsi. Kemudian ada keterlibatan orang, engagement of people. Semua karyawan berperan aktif dalam peningkatan mutu. Manajemen hubungan atau relationship management, menjaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak terkait. Pendekatan proses atau proses approach. Kegiatan dikelola sebagai proses yang saling terkait. Pendahuluan. Klausul 1, ruang lingkup, menjelaskan tujuan dari ISO 9001, yaitu untuk memastikan organisasi bisa menghasilkan produk atau layanan yang konsisten, berkualitas, dan memuaskan pelanggan. Artinya, ISO 9001 berlaku untuk semua jenis organisasi dari besar, kecil, barang, dan atau jasa. Untuk klausul 2, referensi normatif, menjelaskan dokumen acuan resmi yang digunakan untuk memahami isi ISO 9001. Sederhananya, ini seperti daftar buku pegangan yang harus diacu agar penerapannya tidak salah. Biasanya hanya mengacu pada ISO 9000 yang isinya berisi istilah dan prinsip mutu. Untuk klausul 3, istilah dan definisi, berisi pengertian istilah-istilah penting dalam ISO 9001 seperti produk, layanan, konsumen, mutu, proses, risiko, dan lain-lain. Tujuannya agar semua orang dalam organisasi memahami makna istilah dengan sama, tidak menafsirkan sendiri-sendiri. Klausul 4, konteks organisasi atau content of the organization. Organisasi harus memahami siapa mereka atau visi, misi, tujuan
lingkungan internal dan eksternal, kebutuhan pelanggan dan pihak terkait, dan menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Contohnya, usaha susu pasteurisasi perlu memahami bahwa tren konsumsi sehat dan peraturan BPOM adalah faktor eksternal penting. Kemudian ada klausul 5, kepemimpinan atau leadership, menekankan peran pimpinan puncak top manajemen dalam memberi arah dan visi mutu, menetapkan kebijakan mutu, menjamin bahwa semua karyawan terlibat dan memahami tujuan mutu. Contohnya, direktur perusahaan rutin meninjau mutu produk dan mendukung pelatihan karyawan. Kemudian ada klausul 6, perencanaan atau planning, berisi langkah-langkah organisasi dalam mengidentifikasi risiko dan peluang. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan mutu. Yang ketiga, menyusun rencana untuk mencapainya. Ya, disampaikan. Ini ada contoh risiko bahan baku terlambat. Rencana buat 2 pemasok cadangan. Tujuan mutu, pengiriman 100% tepat waktu setiap bulan. Klausul 7, dukungan atau support, berhubungan dengan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem mutu, sumber daya manusia atau SDM, infrastruktur dan lingkungan kerja, pengetahuan organisasi, komunikasi, dan dokumentasi. Contoh, melatih karyawan, memastikan alat produksi lebih dan terawat, serta menyimpan dokumen mutu dengan baik. Klausul 8, operasional, ini bagian paling teknis. Bagaimana organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses produksi atau layanan langkah umumnya. Yang pertama, rencana produksi atau pelayanan. Yang kedua, pengendalian mutu atau QC. Yang ketiga, penanganan keluhan pelanggan. Yang keempat, identifikasi produk yang tidak sesuai. Contoh, perusahaan makanan wajib punya prosedur produksi higienis dan pemeriksaan sebelum distribusi. Klausul 9, evaluasi kinerja, performance evaluation. Organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi. Yang pertama ada kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada efektivitas sistem mutu. Kemudian ada audit internal. Kemudian ada tinjauan manajemen. Contoh, survei pelanggan dilakukan setiap 6 bulan, hasilnya digunakan untuk memperbaiki layanan. Kemudian ada klausul 10, peningkatan atau improvement, berisi komitmen untuk perbaikan berkelanjutan, mengatasi ketidaksesuaian atau masalah yang muncul, kemudian melakukan tindakan korektif, kemudian meningkatkan efektivitas sistem mutu dari waktu ke waktu. Contohnya, setelah ada keluhan produk bocor, perusahaan memperbaiki metode penyegelan botol dan melakukan pelatihan ulang. Kemudian ada langkah penerapan ISO 90001 di organisasi atau bisnis. Komitmen manajemen puncak atau dukungan pimpinan sangat penting. Kemudian analisis kesenjangan, GAP analisis, bandingkan kondisi saat ini dengan persyaratan ISO 9001. Penyusunan dokumen sistem manajemen mutu, manual mutu, prosedur instruksi kerja, pelatihan karyawan dan implementasi sistem, kemudian audit internal, kemudian tinjauan manajemen atau manajemen review, audit eksternal oleh lembaga sertifikasi yaitu MIS, SGS, TUP, Sukovindo, dan lain-lain. Manfaat penerapan ISO 2001 bagi perusahaan: proses kerja lebih efisien dan standar, kemudian meningkatkan citra dan kepercayaan pasar, kemudian mengurangi kesalahan dan pemborosan, kemudian dapat menjadi syarat tender ekspor. Bagi pelanggan, produksi layanan lebih konsisten mutunya, lebih puas terhadap kualitas produk, lebih mudah menyampaikan keluhan dan mendapat tanggapan cepat. Produk memenuhi standar internasional. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.